Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min Alhamdulillah sayyiati sehat a'malina. biasa. Bisa loading ya? Oke. Oke, baik. Saya ulangi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sirli sadli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, sebelumnya Aziza, suara saya jelas kan, Dek? Enggak putus-putus, Cih? Iya Kak, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, saya pastikan dulu. Baik, alhamdulillahirabbil teman saya panggilnya teman-teman aja semua ya. Henti-hentinya kita mengucap syukur untuk setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Nikmat Islam, iman, dan ihsan, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan meskipun dalam kondisi online seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dalam majelis ilmu kita. Salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk teladan kita Rasulullah SAW, uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita kelak menjadi bagian dari 70.000 umat Rasulullah SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman FSI. Saya tidak tahu ini sekarang sudah kepengurusan angkatan tahun berapa ini adik-adiknya ya. Mengisi di FSI itu saya seperti pulang ke rumah gitu ya. Sini ada beberapa yang saya kenal adik-adik, salah satu ini Aziza. Masya Allah gitu ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa silaturahimnya itu di suasana offline gitu. Oke. Hari ini kesempatan sore ini sih diberikan kesempatan untuk berbagi tentang tazkiyatun nafs untuk persiapan menyambut bulan Ramadan gitu ya. Kemarin ada beberapa poin yang diberikan oleh pemateri dari panitia. Tapi hari ini, insya Allah saya akan berbagi tentang bagaimana sih kita menyiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan terkait dengan tazkiyatun nafs ini, gitu. Ya, di sini Dek, saya bukan orang yang paling tahu, lebih tahu tidak, tetapi saya hanya di sini memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk berbagi sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada saya, dan ini adalah bagian dari nasihat untuk diri saya sendiri. Ya, oke. Baik. Next, kita bahas dulu tentang apa itu sebenarnya tazkiyatun nafs. Lanjut lagi. Oke, tazkiyatun nafs secara bahasa itu tazkiyah berasal dari zaka yazku tazkiyah, artinya tumbuh, bertambah, berkah, suci, patut, dan terpuji. Nah, kalau tazkiyatun nafs itu pensucian, perbaikan, dan segala macam perbuatan yang membawa keberkahan, pertambahan dalam segala hal, dan pujian baik. Kalau saya menyimpulkan dari segi bahasa ini, tazkiyatun nafs itu pada intinya adalah dia menyucikan, lalu kemudian dia bertumbuh gitu. Ya, bagaimana kita menyucikan diri kita, lalu kita kemudian bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Nanti teman-teman bisa lihat di Quran surah An-Nur ayat 21, kemudian At-Taubah ayat 103, Asy-Syams ayat 9, An-Najm ayat 32, dan An-Nisa ayat 49. Next. Lalu kemudian tazkiyatun nafs menurut secara istilah, di sini saya mengambil dua pakar ya. Ustadz Abdul Hasan Ali An-Nadwi itu mengatakan ilmu yang menjamin tazkiyatun nafs adalah ilmu yang menjamin pensucian jiwa, mendidik dan menghiasinya dengan keutamaan-keutamaan syarak, serta menjauhkan jiwa dari sifat-sifat tercela, menyeru kepada kesempurnaan iman, mencapai derajat ihsan, berakhlak dengan akhlak kenabian,
mengikuti Rasulullah SAW dalam sifat-sifat batiniah dan kualitas keimanannya. Nah, kalau menurut Said Hawa, ini yang banyak bukunya beredar ya, teman-teman bisa memiliki nanti. Tazkiyatun nafs itu adalah membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, dari syahwat yang menyimpang, dan dari nafsu kebinatangan yang rendah, dari berbagai sifat mengingkarkan terhadap Rabb dan mensucikannya dari berbagai kegelapan. Oke, next. Nah, hakikat tazkiyatun nafs itu ada 3 poin. Yang pertama adalah membersihkan hati dari kotoran hati. Ya, nah kotoran hati ini itu dari penyakit-penyakit hati. Itu namanya takhalli. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah kita bersihkan dulu dari diri kita dari misalnya dari sikap sombong, ria, tamak, hasad. Itu kita bersihkan semua. Kemudian setelah kita bersihkan, kita hiasi dan mengisi hati dengan hal-hal yang bersih dan suci. Itulah namanya tahalli. Lalu kemudian yang ketiga adalah tajalli. Bagaimana kita menapaki, artinya kita menjadikan hati kita itu betul-betul hanya menghadap kepada Allah, dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta pertolongan kepada hal-hal yang lain seperti itu. Misalnya kalau kita apa ya yang biasa ada di budaya kita ya, misalnya ada jimat-jimatnya, meminta pertolongan selain kepada Allah seperti itu. Itu kita bersihkan semua dari hal-hal yang seperti itu. Lanjut. Ada banyak hal yang menyebabkan hati kita itu bisa menjadi kotor, sehingga hal itulah yang harus kita bersihkan. Jadi misalnya kita hal-hal sederhana ya yang ada di sekitar kita. Kita lihat teman kita dapat nikmat, kita menjadi iri. Kok dia ya bisa dapat misalnya tetangganya beli kipas angin, dia tak putar seperti itu. Nah, itu hal-hal kecil yang kalau bahasa teman saya seperti ini. Hasad itu bisa datang dari perkataan-perkataan yang muncul dalam diri kita sendiri seperti itu. Kita bertanya, kenapa ya dia bisa dapat A, B, C, D, tapi kenapa saya tidak dapat? Seperti itu. Akhirnya hatinya menjadi kotor dan itu tidak dibersihkan. Artinya dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membersihkan hatinya dari hal-hal yang kotor. Karena lama tidak dibersihkan, tidak diperbaiki sholatnya, kemudian tidak diisi hari-harinya dengan tilawah Al-Quran, tidak melaksanakan puasa, misalnya puasa sunnah, seperti itu di kesehariannya, jarang berzikir, mengingat Allah, maka itulah yang membuat akhirnya hatinya jadi kotor. Karena lama tidak dibersihkan, maka itu bisa membuat hati kita menjadi keras atau mati, seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Next. Nah, adapun apa saja yang bisa kita jadikan sarana-sarana untuk melakukan penyucian jiwa, kalau teman-teman yang ambil psikologi Islami pasti sudah tahu seperti itu ya, untuk teman-teman dari psikologi. Itulah luar biasanya Islam, Deknah, bagaimana Allah itu menyediakan banyak sarana-sarana untuk penyucian jiwa kita yang membuat hati kita itu tenang. Sekarang kan yang paling kalau kita apa ya, kalau saya sarankan banyak-banyak dengar curhatan orang. Ujung-ujungnya curhatan orang itu mereka mencari yang namanya kebahagiaan gitu. Nah, kalau kita mendalami psikologi Islam, di Islam itu benar-benar Allah sudah menyediakan banyak sarana untuk menemukan kebahagiaan itu seperti itu. Nah, salah satunya ini untuk di tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah sholat ya. Standar minimal seorang muslim itu adalah sholat 5 waktunya, sholat wajibnya ya, bagaimana kita harus tetap menjaga sholat kita, bukan hanya sekedar melaksanakan ya, tapi mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu dalam artian ketika kita sudah menunaikan sholat 5 waktu itu, bagaimana nilai-nilai sholat itu hadir dalam keseharian kita. Contohnya, misalnya kita menunaikan sholat 5 waktu tepat waktu gitu. Nah, ketika kita yang namanya mendirikan sholat, maka di keseharian kita, kita pun menjadi pribadi yang disiplin gitu, bukan yang senang misalnya kasih menunggu teman, Kak, mengulur-ulur waktu, janjiannya jam 4 datangnya jam 5 seperti itu. Kemudian
ketika sholat itu misalnya gerakan sholat kita ambil takbiratul ihram, Allahu Akbar, bagaimana kita membesarkan Allah dan tidak boleh ada sedikit pun rasa sombong dalam diri kita karena jubah kesombongan itu hanya milik Allah. Maka dalam keseharian kita harusnya tidak ada kesombongan dalam seharian kita seperti itu ya. Kemudian zakat dan infak, berpuasa, insya Allah ini sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kita mulai latihan untuk puasa, kemudian haji, tilawah Al-Quran gitu. Meskipun teman-teman misalnya ada yang mungkin ikut program ODOJ itu alhamdulillah gitu. Kalau tidak bisa baca 1 juz, setengah juz, tidak bisa setengah juz, 1 halaman, tidak bisa 1 halaman, baca 1 ayat gitu dalam sehari. Tidak bisa 1 ayat, maka tanyakan ke dalam diri kita, ya Allah, ada apa dengan diriku gitu? Dosa apa yang sudah saya lakukan sampai kemudian menyentuh Al-Quran pun tidak bisa. Ya, kemudian kita berzikir, senantiasa mengingat Allah, kemudian bertafakur, mengingat kematian dan pendek angan-angan. Jadi salah satu orang yang cerdas itu adalah dia senang, dia selalu mengingat kematian. Mengingat kematian itu bukan membuat kita pesimis ya. Saya punya teman itu salah persepsi dalam hal menangkap makna mengingat kematian. Dia mengingat kematian tetapi itu membuat dia menjadi orang yang pesimis, yang dia hanya menghabiskan harinya itu duduk merenung, ya Allah dosa-dosaku, ya Allah banyak sekali gitu. Tapi dia tidak optimis bagaimana dia menambah amal solehnya untuk mendapatkan keridhaan Allah supaya Allah memaafkan semua dosa-dosanya gitu. Kemudian muraqabah, muhasabah, mujahadah dan muaqabah ya sebentar akan saya bahas. Kemudian amar ma'ruf, nahi munkar, jihad. Nah, bagaimana kita berusaha untuk yang terkait dengan jihad ini bukan bahwa kita mengangkat senjata, bukan, tetapi kita berjihad pada bidang ilmu yang kita tekuni saat ini. Teman-teman saat ini yang berada di dalam dunia psikologi, maka berjihadlah dengan ilmu yang teman-teman miliki gitu. Teman-teman yang misalnya menekuni dunia bidang bahasa Inggris, maka berjihadlah di bidang keilmuan yang Anda miliki. Misalnya mengajarkan mengajarkan agama kepada orang-orang yang orang asing gitu. Anda bisa memanfaatkan kemampuan bahasa Inggris Anda begitu. Nah, untuk teman-teman yang di psikologi, satu hal Dena yang saya pelajari di psikologi itu adalah coba tekuni betul-betul yang namanya psikologi Islam karena besar sekali perbedaannya antara psikologi Barat dan Islam. Coba pelajari Al-Quran dan cari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang ilmu psikologi seperti itu. Begitupun dengan bidang keilmuan yang teman-teman mungkin ada yang dari matematika, maka pelajari Al-Quran, cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang ilmu pendidikan matematika. Nah, mana yang teman-teman kira-kira bisa berjihad di situ, seperti itu. Ya, kalau saya misalnya saat ini saya di dalam dunia pendidikan dan perkembangan anak, maka saya fokus di situ bagaimana mengajak para orang tua untuk memperbaiki pola asuh di rumahnya. Mudah-mudahan dengan pendekatan seperti itu mereka mengedukasi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang kelak menegakkan agamanya Allah seperti itu. Ya, itu definisi itu contoh jihad yang bisa kita lakukan saat ini, bukan seperti yang dicontohkan orang-orang misalnya dengan mengangkat senjata lalu berperang gitu. Oke, kemudian lanjut. Next, sarana tazkiyatun nafs yang lain adalah pelayanan dan tawadu, memberikan pelayanan terbaik untuk agama Allah ya dimanapun teman-teman saat ini mengabdi. Misalnya ada yang saat ini mengajar, maka jadikan sekolah Anda itu adalah sajadah Anda gitu. Dimanapun saat ini sedang misalnya ada yang masih, Kak saya sudah lulus Kak tapi masih di rumah, berarti ladang pahala Anda itu ya di rumah. Apa yang bisa Anda berikan pelayanan terbaik untuk agama Allah di rumah? Ada orang tua tak, ada keluarga tak, dakwahi mereka. Kemudian mengetahui pintu-pintu masuk setan ke dalam jiwa dan menutup jalannya, dan kemudian menjauhi semua penyakit hati ya, sebisa mungkin menjauhi semua penyakit hati. Next. Nah, ketika kita menjalankan semua sarana-sarana dari tazkiyatun nafs itu, maka hal yang bisa terlihat itu adalah kita memiliki nilai tauhid, ikhlas, sabar, syukur, cemas, harap,
itu harus seimbang ya, kemudian santun, jujur kepada Allah dan cinta kepadanya yang hadir dalam hatinya. Ketika kita, misalnya saya mengambil contoh tauhid ya, ini yang teman-teman harus miliki karena inilah kunci bagaimana kita bisa mendapatkan salah satu pertolongan Allah itu adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam setiap kehidupan kita, dan ini PR-nya panjang gitu. Nggak bisa dalam satu kali misalnya praktek lalu kemudian kita lulus seperti itu. Contoh kecil misalnya teman-teman ada yang sudah selesai kuliah lalu kemudian ibu dalam hatinya, belum Pak bekerja, hidup jakah ini kalau enggak kerja Kak, ada jika nanti bisa jakah dapat uang ini kalau saya enggak jadi PNS, contoh. Ini contoh kecil yang sering saya dapatkan di lingkungan sekitar saya ya, menuhankan pekerjaannya, menuhankan hartanya sehingga tidak ada betul keyakinannya kepada Allah. Misalnya ada yang sudah lulus, teman-temannya sudah pada kerja, teman-temannya sudah pada nikah, akhirnya timbul lagi pertanyaan hati, ya Allah ada jika jodohku, sampai pernah ada adik di psikologi datang cerita ke saya seperti ini, Kak, kan saya tanya kamu pacaran ya, iya Kak, terus saya tanya kenapa, dia bilang jawabannya seperti ini, takut Kak, tidak ada jodohku. Nah itu astagfirullahaladzim, artinya keyakinannya kepada Allah itu tidak utuh seperti itu. Nah, harusnya ketika kita sudah mensucikan jiwa kita, betul-betul menyerahkan semua kehidupan kita kepada Allah, kita siap diatur oleh Allah. Ibaratnya ketika kita dalam sebuah permainan, maka kita siap diatur oleh aturan dalam permainan itu. Nah, kita sekarang hidup di buminya Allah, maka kita siap hidup dengan aturannya Allah. Seperti itu contoh realisasi dari tauhid ketika kita jalankan saran-saran dari tazkiyatun nafs itu. Sehingga kita tidak ada lagi ketakutan dalam artian dalam urusan rezeki kita, bahwa Allah yang betul-betul menjamin rezeki kita di setiap saat seperti itu. Kemudian terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan hal-hal yang di atas, terhindar dari hal-hal yang membuat kita jadi tidak ikhlas, tidak sabaran, tidak bersyukur, penuh ketakutan, tidak berharap kepada Allah gitu, dan tidak mencintai Allah tuh. Kemudian kita dijauhkan dari itu. Kemudian jiwanya tersucikan dan hasilnya itu terlihat dari terkendalinya anggota badannya sesuai dengan perintah Allah. Jadi ketika kita menjalankan semua saran-saran tazkiyatun nafs itu, lalu kemudian hadir dalam diri kita, dalam hati kita itu bagaimana kita mentauhidkan Allah, kita ikhlas dengan semua ketetapan yang Allah berikan, kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan, kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dan seterusnya, maka hal itu akan terlihat dari bagaimana anggota badan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, ketika kita bertemu dengan teman, contoh kecil, kita tersenyum, atau kemudian kita bertemu dengan teman komunitas, lalu ada teman ngomong begini, masa tuh kemarin ketemu Kak, misalnya Nazifah gitu, saya ketemu Nazifah, masa tuh Nazifah cerita bahwa itu beda Aziza, astagfirullahaladzim, saya lihat gitu dia beda jalan pergi di mall, jalan sama cowok, itu kan memancing untuk gibah seperti itu. Tapi ketika kita sudah menjalankan sarana tazkiyatun nafs itu, kita sadar bahwa ini dosa nih ketika kita gosipi orang seperti itu. Maka silahkan memberikan respon, silahkan mendeteksi dirinya apakah anggota badan saya ini memberikan respon sesuai dengan efek dari tazkiyatun nafs saya yang sudah saya jalani seperti itu. Kalau kita tidak berhasil, maka kita akan masa iyo kah? Mentong iyo bede. Saya dapat juga cerita tuh bahwa Aziza itu begini-begini, malah tambah seperti itu. Tapi ketika kita menyadari bahwa itu adalah suatu hal yang tidak dibolehkan dalam agama Allah, dalam aturan Allah, maka kita memilih untuk tidak memberikan respon apapun, dalam artian mungkin tidak dengan menyambung, cukup dengan iya Kak, tabayun ki dulu, boleh jadi itu kakaknya, boleh jadi itu adiknya, seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan respon yang diberikan oleh anggota badan kita kontrol seperti itu, dan kemudian evaluasi apakah sesuai jika apa yang saya lakukan oleh mataku, lisanku, telingaku, tanganku, kakiku ini sudah sesuai dengan semua aturannya Allah gitu. Kita keluar dari rumah,
kita tanya ke diri kita, saya mau melangkah kemana nih? Adakah Allah ridho dengan apa yang mau saya jalani hari ini gitu? Kita mau datang ke rumahnya, tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk semata-mata betul-betul karena Allah atau hanya sekedar jalan saja? Karena beda itu, Dek. Nah, sangat berbeda sekali efeknya ke dalam diri kita. Gitu. Silahkan dirasakan. Ketika kita berinteraksi dengan orang tua gitu, ketika kita menjalankan semua efek sarana dari tazkiyatun nafs itu, lalu kemudian kita berinteraksi dengan orang tua kita, misalnya orang tua kita itu sudah lansia nih, ujian terbesar bagi anak itu adalah ketika orang tuanya sudah masuk di masa-masa lansia, karena dia seperti lagi anak kecil. Bagaimana kalau anak kecil suka ngambekan apa begitu, dan ternyata kalau dalam Al-Quran kan kita dilarang mengucapkan kata kepada orang tua. Definisi itu banyak, bukan hanya sekedar ketika kita mengucapkan dengan lisan. Misalnya, Aulia, minta tolong dulu nak, ambilkan dulu itu bajunya mama. Terus kita bilang, mak capek kak. Itu kan gitu. Tapi kalau misalnya gini, Aulia minta tolong dulu mama nak ambilkan itu sana bajunya. Minta dalam suasana capek. Terus kita begini, narik nafas panjang, itu masuk kategori gitu. Jadi itu sudah dihitung dosa, ya. Jadi sangat berhati-hati ketika kita sudah menjalankan sarana-sarana tazkiyatun nafs ini, maka itu harusnya terlihat dari anggota badan kita ketika kita berinteraksi dengan keluarga, tetangga, masyarakat, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Oke, next. Ini ada sebuah kisah Imam Al-Ghazali bersama dengan muridnya. Muridnya itu bertanya seperti ini, wahai guruku, saya ini sudah berzikir gitu supaya saya jauh dari syaitan, tapi kenapa ya saya sudah mengisi hari-hariku dengan berzikir, tetapi kenapa syaitan itu masih selalu ada menggoda saya seperti itu untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu Imam Al-Ghazali berkata, wahai muridku, ibaratnya itu seperti ini. Kamu duduk, lalu kemudian ketika kamu duduk, ada anjing-anjing yang datang mendekati engkau dan kamu ingin menghalau anjing itu. Tetapi di tanganmu ada sepiring tulang-tulang yang menjadi incaran anjing-anjing itu. Apakah anjing itu pergi? Lalu muridnya berkata, tidak. Kenapa? Karena anjing itu mengincar makanan yang ada makanannya yang saya pegang di tanganku. Maka seperti itu pula kondisi diri kita. Kita berusaha untuk mensucikan diri kita, tetapi kita masih memelihara makanan-makanannya syaitan. Apa itu makanannya syaitan? Penyakit hati. Ada iri, dengki, dendam, hasad, dan penyakit-penyakit hati yang lain, sehingga ketika kita menjalankan tadi sarana-sarana tazkiyatun nafs, tetapi kita masih memelihara tadi makanan-makanan kesukaannya syaitan, maka otomatis syaitan itu akan masih tetap berkeliaran dalam diri kita. Maka yang harus kita lakukan tadi itu adalah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati tadi. Oke, dan next. Nah, apa makanan kesukaan syaitan? Yang pertama itu adalah sombong, ya. Jadi silahkan ini sehat juga buat diri saya dan kita saling mengevaluasi diri gitu. Pertama adalah sombong. Sombong itu dua, kalau dia menolak kebenaran dari Allah dan kemudian dia memandang rendah orang lain. Jadi ketika dikatakan misalnya pada perempuan, kamu tidak boleh mengumbar auratmu, kamu wajib untuk berjilbab. Lalu kemudian mengatakan, jangan dulu deh, kujilbabi dulu hatiku gitu. Saya sampai sekarang penasaran kalau ada yang ngomong begitu, saya penasaran seperti apa wujudnya kalau hati dulu dikasih jilbab seperti itu, ya. Nah, itu dia menolak kebenaran dari Allah. Kalau dikatakan kepadanya la taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina, tetapi dia terang-terangan pacaran di depan depan umum. Bahkan juga ada sekarang zina yang tanpa kita sadari, Dek, nah di dunia maya, berdua-duaan dengan yang bukan mahram di ruang chat seperti itu. Hati-hati. Awalnya itu banyak dijangkiti biasanya teman-teman dalam lingkungan yang ada di organisasi Islam seperti itu. Awalnya berawal dari chat untuk menanyakan proker. Ahwan ahi, euti, bagaimana nih persiapan untuk kegiatan besok? Oh iya ahi, gitu kan. Alhamdulillah sudah sekian persen. Oh
anu paling ini di hari Kamis ki puasa sunnah ki, iya sudah Miki buka puasa, selamat berbuka puasa, uhti dende, astagfirullahaladzim gitu ya, atau tiba-tiba tengah malam gitu, jam 4 subuh lah gitu chat, Afwan bagaimana persiapan untuk kegiatan sebentar pagi gitu jam 8, oh sudah selesai nih, ndak ku ganggu je salat tahajud tak den, ngapain ngurusin tahajud orang gitu, ndak usah ya. Itu tanpa kita sadari deh, nah hati-hati Ki, saya selalu mengingatkan teman-teman yang ada di apa ya, di organisasi Islam, ketika sudah bertemu ikhwan dan akhwat itu hati-hati. Makanya saya selalu tekankan bikin tegas pada diri itu dalam urusan chat dengan lawan jenis. Kasih batasan waktu, jam berapa sih batasannya kita boleh chat dengan lawan jenis. Nah, jam 8 malam itu sudah cukup, tidak boleh lagi. Lewat dari itu besok lagi jam 6 pagi. Jangan melayani lebih dari itu karena di situ syaitan semakin gencar untuk masuk seperti itu. Ya, jadi katakan kepada yang latak terabu zina, jangan kau dekati zina, malah dia menikmati itu. Lalu kemudian dia memandang rendah orang lain. Hati-hati. Jangki misalnya ya, ada kisahnya siapa gitu ya? Imam Hasan Al-Basri ya kalau tidak salah waktu itu dia melihat seorang laki-laki dan dia dari penampilannya itu dia meremehkan apa sih kelebihannya ini orang dan ternyata ketika dalam satu kejadian orang ini menunjukkan kelebihannya. Lalu kemudian laki-laki ini berkata ke Imam Hasan Al-Basri, saya tahu bahwa tadi engkau meremehkanku, tapi lihatlah bahwa saya menyelamatkan 6 orang dan kamu dan Anda tidak menyelamatkan 1 orang pun seperti itu. Ya, jadi jangan sekali-kali Deknah memandang rendah orang lain, misalnya dari segi pakaiannya mungkin Anda lebih baik dari orang tersebut, lalu kemudian siapa kok begitu? Jangan sekali-kali. Ya, semua orang sama di hadapannya Allah. Yang membedakan itu nanti adalah ketika nanti di perhitungan, ketika kita dihitung nanti amal, di situ baru dilihat siapa orang yang terbaik di hadapan Allah. Lalu kemudian tamak. Hati-hati, manusia itu selalu digoda pada 2 hal pada ketamakan, yaitu mau berkuasa dan mau menjadi abadi. Inilah dulu digambarkan dalam Islam itu kisahnya Nabi Adam ketika dia digoda oleh syaitan untuk memakan buah dari pohon seperti itu. Karena di situ dia digoda bahwa kalau kau makan buahnya maka kamu akan menjadi abadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya kalau ada juga yang menganalogikan 2 poin ini, laki-laki itu dia selalu ingin menjadi orang yang berkuasa, kalau perempuan itu selalu menjadi pengen katanya jadi orang yang abadi, dalam artian selalu yang terbaik di hadapan pasangannya. Itu ada yang menandakan seperti itu, tapi tidak jelas seperti itu ya. Jadi hati-hati Nah, kalau misalnya ada ketamakan, misalnya nanti insya Allah berapa tahun ke depan ada yang jadi pemimpin, mudah-mudahan tidak dipenuhi dengan ketamakan ingin berkuasa, tapi ketika teman-teman pintu kunci kekuasaan itu ada di tangan, maka gunakan itu untuk menolong agamanya Allah seperti itu. Dimanapun kita berada, jangan kita takut memasuki wilayah-wilayah yang misalnya begini. Saya sering dapat pertanyaan dari adik-adik FSI begini, Kak, bagaimana ya Kak ketika saya sudah terjun di masyarakat, tetapi saya berada di lingkungan yang heterogen, dalam artian dulu di FSI itu dia terkondisikan lingkungannya dipenuhi dengan orang-orang soleh, yang selalu mengingatkan dia misalnya sholat duha, selalu mengingatkan dia puasa sunnah, lalu kemudian dia masuk ke dalam lingkungan yang jauh dari hal itu. Justru di situ nih tantangannya, iman tak kita bisa menjaga kualitas iman atau tidak seperti itu. Nah, ketika teman-teman dihadapkan pada situasi seperti itu, ada kesempatan tak untuk memegang kunci kekuasaan, maka bismillah gitu. Jadikan itu bahwa ya Allah dengan kekuasaan yang kau berikan kepada aku saat ini, maka jadikanlah ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menolong agamamu seperti itu. Ya, jadi jangan takut untuk melakukan itu. Yang jelas ingat Ki bahwa jangan ketika diberikan kekuasaan lalu kita menjadi tamak semua hal ingin dikuasai lalu kemudian ingin sesuatu yang abadi, jadi tidak ada yang abadi. Lalu kemudian hasad, nah ini yang paling mengerikan di antara kemakanan syaitan. Bagaimana kita ada yang pernah baca kisahnya 2 putra Adam ya, yang kemudian waktu itu
dikisahkan di dalam Al-Quran bagaimana kecemburuan dua putra Adam ini, ada yang kurbannya diterima oleh Allah, ada yang tidak, seperti itu. Nah, di sini kata kuncinya adalah ada kecemburuan dalam urusan agama. Nah, ini yang terlihat sekarang di kondisi di kondisi kita sekarang ini di akhir zaman ya. Bagaimana ada orang yang merasa ustadznya, gurunya lebih baik daripada guru si A, seperti itu. Jangan sekali-kali seperti itu. Tetapi saya lupa namanya. Ada nasihat seperti ini seorang tabiin yang mengatakan ketika engkau berguru kepada satu ulama, maka ambil ilmunya. Tetapi ketika dia sudah menjelekkan ulama lain, maka jangan sekali-kali kau mengikutinya. Dalam artian jangan juga ikut-ikutan, cukup ambil ilmunya saja, seperti itu. Ya, karena sekarang kalau saya pribadi, saya tidak mau belajar pada satu guru supaya kita jangan melihat satu permasalahan dari satu sudut pandang seperti itu, karena kondisi kita sekarang itu ada si ulama A menjelekkan ulama B, begitupun sebaliknya. Nah, ketika belajar itu kita cukup ambil saja ilmunya, tidak usah mengikuti bagian dari yang hasad itu. Nah, itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai hasad ini hadir dalam diri kita, maka itulah yang akan menjauhkan kita dari Allah. Gitu. Kemudian next. Nah, lalu bagaimana caranya? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan tazkiyatun nafs ini? Nah, silakan dilakukan untuk persiapan kita menyambut Ramadan ya. Mudah-mudahan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Pertama yang bisa teman-teman lakukan itu adalah jauhi tadi makanan-makanan yang disukai oleh setan ya. Jadi mulai mendeteksi dirinya, kira-kira saya ini terjangkiti penyakit hati apa ya gitu. Kalau kita pernah iri dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka istighfar seperti itu. Saya diajarkan oleh guru saya seperti ini. Kenapa kita ketika kita memohon ampun kepada Allah tetapi tidak mendapatkan efek dalam keseharian kita? Karena misalnya kita ngomongnya gini, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ibaratnya Allah itu ngomong gini, dosa yang mana? Seperti itu. Maka sebutkan supaya itu akan semakin membuat diri kita sadar bahwa ya Allah betapa banyaknya ternyata dosa-dosaku. Sebutkan ya Allah, ampuni diriku ya Allah yang pernah iri melihat nikmatnya si fulan. Ampuni diriku ya Allah yang pernah merasa sombong ketika mendapatkan nikmat A, B, C, D. Ampuni diriku ya Allah yang dulu pernah dendam dengan si fulan gitu. Sebutkan semua. Itu bagian dari cara kita untuk muhasabah juga di diri kita ya. Jadi mulai dideteksi dirinya, di cross check hatinya, kira-kira penyakit hati apa yang ada dalam diri saya. Nah, karena syaitan itu akan tetap ada meskipun kita tadi melakukan semua saran-saran tazkiyatun nafs, tetapi kita masih memelihara penyakit-penyakit hati ini, maka tidak akan maksimal proses penyucian jiwa kita ya. Kemudian next. Nah, terus selanjutnya kita berdoa kepada Allah. Ini penting deh, berdoa kepada Allah, minta. Kenapa? Karena yang genggam hati kita itu Allah, yang membolak-balikan hati kita itu adalah Allah. Minta kepada Allah. Apalah doanya? Wahai Tuhan, wahai Engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di dalam agamamu, seperti itu. Minta selalu, jangan pernah lepas doa ini ketika habis sholat, seperti itu. Karena Allah lah yang menggenggam hati kita, tidak ada yang bisa menjamin beberapa detik ke depan ketika misalnya kita selesai mengikuti kajian ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hati kita. Itu gampang sekali bagi Allah untuk membolak-balikan hati kita. Makanya coba perhatikan Meki, saya dulu pernah punya teman, dia yang paling dia yang pertama kali mengenalkan saya tentang kaos kaki gitu. Bagaimana ketika dia mengingatkan saya, Bon, itu kaki itu bagian dari aurat, dan setiap kali saya lupa kaos kaki itu pasti ceramah seperti itu. Ternyata saya ketemu beberapa tahun kemudian, itu penampilannya sudah sangat jauh berbeda ketika saya dulu mengenalnya. Itu betapa Allah itu yang menggenggam hati kita. Maka jangan pernah lepas doa, memohon kepada Allah supaya Allah menetapkan hati kita dan membantu kita untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan hati kita. Lalu kemudian melakukan tazkiyatun nafs itu
Dimulai dengan memperbanyak ibadah, dan ibadah yang bisa teman-teman mulai itu adalah mulai dulu dari ibadah wajib. Standar minimal seorang muslim itu adalah dia menjalankan ibadah-ibadah wajibnya gitu ya. Sholat tak, sholat 5 waktu tak, bagaimana, apakah sudah dilaksanakan, tidak bolong-bolong Ji. Saya berharap ya tidak ada di sini bolong-bolong sholatnya, insya Allah ya, saya yakin. Kemudian tepat waktukah atau tidak, buat yang laki-laki sudah di masjid atau tidak, karena jelas-jelas laki-laki itu kewajibannya sholat di masjid. Ya, jadi itu standar minimal kita seorang muslim. Kalau sudah melaksanakan yang wajib, baru kemudian kita menambah yang sunnah. Next. Nah, itu kita bisa buat deh program buat diri kita. Jadi misalnya toh ini kan beberapa pekan lagi menuju Ramadan. Nah, bisa membuat latihan buat diri kita. Apa sih yang mau kita latih dulu? Misalnya, kalau ibadah wajib itu sudah aman nih, sudah tuntas nih, dalam artian sholat itu sudah aman. Lalu kemudian bisa ditambah dengan misalnya sholat sunnah sesudah sholat, qobliyah ba'diyahnya gitu. Lalu kemudian ditambah dengan duha, tahajudnya. Bisa dilatih. 1 pekan ini saya mau latih diriku untuk duha. Duhanya 2 rakaat dulu, kemudian 1 bulan misalnya 1 bulan ini saya membiasakan tahajud. Tahajud itu dalam 1 pekan saya mau 3 kali mau dulu. Bikin jadwal, misalnya Senin, Rabu, Jumat, pasang alarm. Lalu kemudian sudah 1 bulan tercapai, tambah lagi 2 bulan. Oh, saya mau target 5 kali dalam 1 pekan gitu. Begitu seterusnya. Ketika tahajud sudah tuntas, duhanya misalnya dari 2 rakaat, 1 bulan ini saya mau latih duha 4 rakaat. Jadi pelan-pelan gitu melakukannya, tidak perlu tergesa-gesa. Lalu kemudian kita berupaya secara khusus untuk membersihkan penyakit hati kita, dan ini PR-nya panjang juga ya. Misalnya 1 bulan ini saya membuat target untuk memaafkan orang lain, seperti itu. Bisa dengan yang pernah diajarkan oleh guru saya itu, ambil buku, kemudian tulis namanya, gitu. Kalau mau melakukan sesuatu yang anti mainstream, coba tulis namanya orang yang pernah menyakiti Anda, gitu. Kan kalau selama ini kita memaafkan orang yang kita minta maaf ke orang seperti itu. Nah, sekarang coba juga diri kita untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti kita seperti itu. Itu coba nanti teman-teman baca keutamaannya ketika kita memaafkan orang lain. Lagian juga kalau Allah Maha memaafkan, lalu kita siapa tidak mau memaafkan orang lain. Dan itu butuh latihan yang panjang ya. Jadi buat target 1 bulan tidak memaafkan, 2 bulan apalagi yang ada di dalam diri kita. Jadi dicek terus hatinya. Oh, saya biasanya masih suka hasad gitu. Nah, dilatih lagi 1 bulan ini saya mau latihan untuk menjauhi hasad seperti itu, dan seterusnya. Next. Lalu kemudian, nah ini penting, cari lingkungan yang baik, ya, lingkungan yang senantiasa menjaga kita dalam ketaatan gitu, ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya di psikologi ya bergaullah dengan teman-teman FSI seperti itu. Nah, kalau bagaimana kalau kita sudah lulus Kak, cari Ki, misalnya di sekolah atau apa ya di lingkungan pekerjaan kita sudah tidak ada yang membantu kita untuk senantiasa berada dalam orbit ketaatan, maka cari di luar deh. Banyak misalnya ikut pengajian kah, itu ikut komunitas Islam gitu, yang selalu mengingatkan kita kepada Allah itu. Lalu kemudian kalau saranku punya sahabat yang bisa jadi cermin buat kita. Dalam artian dia yang berani mengingatkan kita ketika kita keliru. Dia yang tidak segan untuk menegur kita ketika kita melakukan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Kalau teman-teman punya teman yang suka jaga dia baik-baik seperti itu. Lalu kemudian manusia perlu menempuh perjalanan panjang untuk penghambaannya kepada Allah, itu setapak demi setapak. Jadi kalau saya pakai istilahnya agim seperti ini. Kalau kita mendekat kepada Allah itu naik tangga 1, 2, 3. Ketika kita sudah ada di tangga ketiga, keempat, lalu kemudian tiba-tiba jatuh misalnya di tangga kedua, maka jangan terpuruk di situ, tetapi bantu kalau saya menyebutnya paksa gitu, paksa diri kita untuk bangkit kembali, memperbaiki lagi kualitas iman kita, dan usahakan ketika kita naik tangga itu,
minimal naik ke tangga keempat atau kalau bisa naik ke tangga kelima seperti itu. Nah, biasakan kita lihat itu ada orang yang dapat ujian lalu ketika ujian dia melewati sebuah ujian itu awalnya dia kayak gimana ya terpuruk seperti itu, tapi ketika dia berhasil melewati itu dia terlihat jadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, seperti itu ketika kita melakukan proses penghambaan kepada Allah itu setapak dan setingkat demi setingkat. Next. Oke, nah teman-teman, yang bisa juga kita lakukan itu adalah mengisi diri kita dengan ketakwaan. Apa saja itu? Nah, itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah kita selalu menghadirkan perasaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Anda seorang British yang selalu disorot oleh kamera. Nah, ini kameranya Allah gitu. Jadi setiap tindakan kita itu kita selalu berhati-hati karena kita yakin bahwa Allah sedang mengawasi kita sehingga kita takut untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Lalu kemudian muahadah, kita mengingat perjanjian kita kepada Allah saat dulu kita berada dalam rahim. Ketika kita dulu berada di dalam kandungan ibu kita di usia 4 bulan, Allah bertanya kepada kita, sayangnya kita lupa gitu ya. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Betulkah aku adalah Rabbmu? Kita menjawabnya, ya Allah benar, engkau adalah Robku, seperti itu. Nah, itu kita mengingat perjanjian kita kepada Allah itu saat dalam rahim, lalu kemudian kita membuktikannya dalam keseharian kita dengan mengisinya dengan amal-amal soleh. Kemudian yang ketiga, next, muhasabah. Ya, kita introspeksi diri kita mengevaluasi semua amal-amal apa misalnya sebelum tidur gitu kita mengintrospeksi diri kita apa yang sudah kita lakukan hari ini, adakah hari ini menambah keimanan dan ketaatanku kepada Allah, adakah hari ini saya sudah bermaksiat kepada Allah, kalau sudah bermaksiat maka mohon ampun kepada Allah dengan menyebutkan apa yang kita lakukan kepada Allah gitu. Kemudian muaqabah, kita memberikan iqab buat diri kita menghukum diri kita, menghukum ini bilang dipukul di Rita, nah misalnya lupa sholat lalu kemudian kita pukuli di Rita, kita sakiti di Rita, bukan, tetapi kalau sediakan oleh guru seperti ini, misalnya telat sholatnya, maka saya iqab diri saya dengan menambah dengan sholat sunnah, seperti itu. Kalau saya tidak tilawah hari ini, maka saya iqab diri saya, misalnya saya tambah diri apa bacaan saya yang harus saya baca hari ini 2 juz begitu sehingga lebih lama duduknya untuk tilawah seperti itu ya. Jadi mengikopnya itu cari hal-hal yang menambah keimanan kita dengan misalnya oh enggak sholat Kak, saya hukum diriku dengan makan es krim banyak-banyak, bukan gitu ya. Jadi hal-hal yang semakin membuat kita dekat dengan Allah. Lalu kemudian mujahadah, kita berjuang bersungguh-sungguh untuk menghambakan diri di hadapan Allah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, maka selebihnya bertawakal. Jadi jangan memikirkan hasilnya ini nanti bagaimana. Berjuang dulu, bersungguh-sungguh dulu dalam proses menghambakan diri di hadapan Allah. Kemudian next. Nah ini terakhir ya. Jadi hati itu ibarat rumah. Kalau rumah kita kebanjiran, maka pasti akan ada kotoran yang masuk. Dan semakin banyak kotoran yang masuk, maka kita butuh waktu yang lama untuk membersihkannya. Bahkan boleh jadi, misalnya ketika banjir itu, ada bagian dari rumah itu yang lapuk, yang harus diganti, bahkan pasti catnya rusak, dan itu harus dipercantik next day. Dipercantik dengan dicat ulang kembali seperti itu. Atau mungkin rumah itu bukan kebanjiran tetapi dia jarang dibersihkan. Mungkin misalnya siapa Nazifa di rumahnya dia pergi 1 bulan ke Jakarta gitu. Lalu pulang ternyata wow, sarang laba-laba di mana-mana, pasirnya naik dan itu banyak kotoran dan karena sudah sebulan tidak dibersihkan. Maka seperti itulah kondisi hati kita ketika kita tidak mengisinya dengan tadi sarana-sarana tazkiyatun nafs. Ketika kita tidak membersihkan hati kita, maka kita tidak lagi selama ini mungkin ya kita tidak
punya waktu untuk belajar tentang iman, Islam, dan ihsan. Kita lama meninggalkan sholat. Kita mungkin sholat tetapi tidak ada rasanya. Kita sholat tetapi di akhir-akhir waktu gitu. Antara misalnya sholat duhur, di penghujung waktu mau ketemu duhur dengan asar. Lalu kemudian Al-Quran itu jadi penghias di rumah sehingga hanya dipenuhi oleh debu-debu. Akhirnya itulah yang membuat hati kita semakin jauh dari Allah, dan nauzubillahi min dzalik, hati kita menjadi keras gitu. Nah, semakin lama kita meninggalkan itu, maka kita akan semakin butuh waktu yang lama untuk membersihkannya. Ibaratnya begini, Dek. Coba 1 minggu saja tidak dibersihkan, jamin 1 minggu, 3 hari atau 4 hari kita tidak bersihkan kamar mandi tak. Itu pasti beda Ki dengan setiap hari Anda sikat tuh. Pasti beda cara membersihkannya. Kalau 4 hari atau 1 minggu kita tidak bersihkan kamar mandi kita butuh energi ekstra untuk membersihkannya, untuk kembali seperti bersih seperti biasanya, seperti itu. Begitu pula dengan hati kita. Ketika kita lama meninggalkan sholat, tidak pernah baca Al-Quran, hati kita jauh dari berzikir mengingat Allah, bahkan jarang berdoa kepada Allah, maka akhirnya itu tadi makanan-makanan syaitan juga kita pelihara, maka itu akan semakin membuat kita jauh dari Allah, dan ketika kita berusaha untuk menyucikannya, maka itu akan butuh waktu untuk membersihkannya. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Kita siapkan diri kita dari sekarang, mulai latihan, mulai mengevaluasi sholatnya bagaimana, lalu kemudian kita latihan menambah sholat sunnah kita, latihan menambah tahajud kita, lalu kemudian usahakan untuk mulai tadinya kita Al-Quran itu jadi hiasan di rumah, ayo kita mulai sama-sama. Nggak bisa 1 juz, setengah juz, nggak bisa setengah juz, 1 halaman, nggak bisa kita 1 halaman, 1 ayat gitu. Paksa diri tadi. Kalau misalnya, Kak, gimana caranya? Paksa, tidak ada pilihan lain. Harus dipaksa dulu gitu. Lama-lama ketika sudah dipaksa, insya Allah menjadi sebuah kebiasaan. Mudah-mudahan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita mulai itu, Allah hadirkan keikhlasan dalam hati kita. Dan yang terakhir, berdoa sama Allah, minta sama Allah. Ketika misalnya kita sudah melakukannya, tapi kenapa Kak hati kayak belum ada rasa gitu, maka cobalah minta kepada Allah, ya Allah gantilah hatiku dengan hati yang baru, hati yang lebih mencintai Engkau, hati yang lebih taat kepada Engkau. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dan kita persiapkan Ramadan ini mudah-mudahan jadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, karena kita tidak pernah tahu apakah ini menjadi Ramadan terakhir atau bukan. Ya, Allahumma bisawab. Mudah-mudahan ada kebaikan. Jika ada kebaikan yang teman-teman dapatkan, itu semua datangnya dari Allah. Kekurangan dan kehilafan itu datangnya dari saya pribadi, dan mudah-mudahan saya memohon ampun kepada Allah untuk semua kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Kak, atas ilmu yang luar biasa. Dan begitu juga dengan teman-teman semua, kakak dan adik-adik yang masih tetap bertahan dalam room Zoom kita hari ini. Nah, selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi, ingin sharing or anything. Silahkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa diaktifkan mikrofonnya. Bisa juga kalau mungkin malu-malu bicara langsung lewat chat juga bisa. Izin bertanya. Oh iya, silahkan. Afwan, saya pakai handphone. Siapa? Silahkan perkenalkan nama tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan sangat wajib materi yang disampaikan oleh guru kita, pembimbing kita, Ibu kita, Ibu Bonita Mahmud. Perkenalkan, saya atas nama Rizwan. Saya dari Prodi PAI.
Cuma saya tidak memunculkan kameranya karena ini jaringannya agak bermasalah sedikit. Maaf. Ya, langsung saja pertanyaannya. Tadi pembahasannya sangat menarik. Apalagi waktunya membahas hakikat dari tazkiyatun nafs ini. Ada tahalli, ada tahalli, ada tajalli. Ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh pemateri kita, tahalli itu kita harus membersihkan segala yang melengket di dalam diri kita, kayak hubbud dunia, cinta dengan dunia, tuhulul amal, panjang angan-angan, semua itu harus disingkirkan supaya mendapatkan jiwa yang suci. Kemudian ada tahalli. Tahalli itu tadi memperindah diri. Setelah kita mensucikan diri, lalu kita mengisi diri kita yang sudah dibersihkan ini dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan kita sebenarnya sibuk memperindah fisik dibandingkan memperindah jiwa. Padahal ketika jiwa dapat kita indahkan, inilah yang dapat menjadikan kita bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Banyak kita lama bersolek di depan cermin dibandingkan lama di atas sajadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tahalli, setelah kita memperbanyak ibadah, memperindah diri, barulah ini tajalli dapat dirasakan. Tajalli itu artinya menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita merasakan keesaannya, keagungannya, kebesarannya. Ya, langsung saja Bu, pertanyaannya, bahwa menyambung dari pembahasan tazkiyatun nafs ini di dalam surah Asy-Syams, tepatnya surah ke-8 yang berbunyi wa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhami kepadanya jalan kejahatan, atau bisa diartikan bisikan kejahatan dan ketakwaan. Pertanyaannya Bu, kan selama kita hidup di sini semua manusia merasakan yang menjadikan kita melakukan kejahatan banyak pengaruhnya dari pikiran-pikiran, dari bisikan-bisikan yang datang itu Bu. Bagusnya kalau bisikan baiknya yang datang, cuman permasalahannya terkadang ini permasalahan bisikan-bisikan yang selalu muncul. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya ini menghalau atau setidaknya kita menghilangkan bisikan-bisikan negatif itu ketika kita di masa futur lemah iman Bu. Karena itu yang bisa mengakibatkan jiwa kita ternodai lagi ketika di masa-masa begitu Bu. Oke, kesimpulannya Bu. Terima kasih. Oke. Masya Allah. Jawab nih. Atas pertanyaan iya Kak, alhamdulillah juga di room chat sudah ada beberapa pertanyaan. Sekiranya bisa menjawab pertanyaan dari Oke deh. Baik, terima kasih Rizwan. Rizwan kerja skripsinya nah. Oke. Baik Rizwan, terima kasih pertanyaannya. Masya Allah. Jadi Bu, bagaimana caranya menghalau pikiran-pikiran negatif tadi? Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya di pemaparan saya. Ibaratnya tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan muridnya, jangan pelihara makanan syaitan. Ibaratnya tadi kita mau mengusir anjing, tapi kita pegang makanannya anjing gitu. Itu dulu yang pertama deh ya. Jadi bersihkan dulu hati kita dari itu tadi penyakit-penyakit hati. Sekuat mungkin gitu ya, harus tidak boleh kata mungkin, sekuat diri tak untuk menjauhi semua itu. Contoh saya punya teman itu sekarang lagi berjuang untuk menjauhi gibah. Itu kan hal yang paling menggoda buat perempuan itu adalah bergosip gitu. Dia tanya, Bon, gimana caranya, Bon, gitu ya, menghadapi teman seruangan yang sudah bergosip. Nah, itu dikembalikan kepada kita
kalau saya menyebutnya bagaimana cara kita memberikan respon. Terserah kita mempelajari orang itu dia seperti apa sih, dia senang tidak diingatkan. Kalau tidak ya nggak usah ditanggapi, senyum saja gitu ya. Jadi jauhi dulu itu deh penyakit-penyakit hatinya. Jadi dicek dulu hatinya, saya ini punya penyakit hati apa sih, seperti itu. Kemudian yang kedua, coba miliki mind filter gitu ya. Misalnya ada orang di sekitar, bisa di mute mungkin yang lain ya, tolong. Jadi mind filter itu ya kalau ada hal di sekitar kita yang memancing kita untuk berpikiran hal-hal yang negatif, maka jangan semuanya dimasukkan ke dalam kepala gitu. Tapi masukkan saja hal-hal yang penting di dalam diri kita, hal-hal yang membuat kita jauh lebih positif, membuat kita taat kepada Allah, dekat dengan Allah. Dan jaga circle tak, jaga circle pertemanan tak, sebisa mungkin ya hindari yang membuat kita bermaksiat kepada Allah. Terus gimana dong Kak kalau misalnya teman-temanku ya circle-nya malah membuat jauh dari Allah? Saya tidak bilang meninggalkan ya, jangan juga meninggalkan, tapi coba ganti tambah circle pertemanan dengan teman-teman yang positif gitu. Lalu kemudian ketika sudah teman-teman sudah bisa berbagi hal-hal yang baik, maka rangkul kita di teman-teman jangan tinggalkan tapi ajak juga dia untuk berpikir yang melakukan hal-hal yang baik, karena surga itu terlalu luas untuk sendiri gitu ya. Jadi seperti itu yang bisa saya berikan Dek. Selebihnya harus memang paksa diri tak. Buat target kayak tadi. Target 1 bulan ini apa yang harus saya selesaikan. Ketika ada hal-hal yang memancing saya untuk selalu berpikiran negatif yang tidak-tidak, maka saya harus latihan 1 bulan ini. Bahwa saya harus selalu jauh dari hal-hal yang memancing saya untuk berbuat kejahatan gitu. Kalau di ilmu PPA itu kita bilangnya positive thinking dan positive feeling. Jadi apa yang ada di kepala, positif di kepala, harus jalan juga dengan yang ada di hati kita. Jangan, biasanya kan kita selalu berusaha untuk positive thinking, enggak gitu. Tapi di hati kita enggak tenang, seperti itu. Nah, itu enggak sejalan, Ki. Itu nanti ketindakan dan beda lagi, seperti itu. Ya, seperti itu, Dek Risa. Kemudian kita langsung di room chat ya, Aziza. Iya, silakan Kak. Langsung saja. Lama-lama saya jadi pemateri, saya juga moderator gitu. Oke, yang pertama ini siapa ini? Mana ya? Hasri Ainun ya. Dia sini 2 tahun terakhir beliau rasa ada gangguan di batin atau jiwanya, Kak. Sering rasa cemas, deg-degan tiba-tiba pening. Beliau sudah ikhtiar ke olahraga jalan-jalan. Apa yang buat dia cemas? Dia tadi berusaha chat. Belum tips. Iya, cemasnya karena apa, Dek? Bisa ditanya dulu, dia cemasnya apa? Cemas pekerjaan, cemas rezeki, cemasnya jodoh kah? Apa yang dia cemaskan gitu? Saya simpelnya seperti ini. Sebenarnya dalam hidup kita tidak ada masalah yang membuat kita sesuatu itu menjadi sebuah masalah karena kita tidak terima ketetapannya Allah. Itu saja. Itu yang membuat kita cemas. Tapi kalau kita sudah siap diatur oleh semua ketetapannya Allah, kita ridho bahwa ya Allah, saya hambamu, saya siap diatur oleh Engkau, maka tidak ada lagi kecemasan harusnya. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Yang kadang kita mempermasalahkan sesuatu itu ya karena keinginan kita yang tidak sesuai dengan skenario yang Allah kasih. Gitu. Akhirnya, ya Allah, kenapa sih Allah? Kenapa saya ya Allah? Kata manusia ngomongnya, ya Allah, why me gitu. Kata Allah, why not? Gitu. Ya. Buat Allah itu mudah gitu. Tapi kalau kita siap diatur oleh Allah, ridho dengan semua ketetapan Allah, maka tidak ada lagi sebenarnya masalah. Persoalan hidup itu hanya ada 2 jawabannya. Kalau bukan sabar, syukur. Itu saja. Kalau kita diberikan nikmatan, maka saat itu sebenarnya Allah sedang menguji kita menjadi hamba yang bersyukur atau tidak. Ketika kita diberikan
sesuatu dalam bentuk ujian atau musibah, Allah sedang mau melihat kita apakah kita masuk dalam hamba yang bersabar atau tidak. Jadi Allah itu sebaik-baik penulis skenario terbaik deh dalam hidup kita, gitu ya. Saya butuh waktu panjang untuk memahami hal ini, tentang makna ridho dengan ketetapan Allah gitu. Maka teman-teman yang hari ini misalnya masih cemas dalam urusan, saya tidak tahu ya apa yang dicemaskan. Biasanya itu kalau mahasiswa tingkat akhir atau lagi dalam masa kuliah, biasanya cemas dengan masa depannya. Kerja jakah? Bisa jak bahagiakan orang tuaku kah? Di masa depan ketika saya kerja, saya bisa memenuhi semua kebutuhan keluargaku kah? Nah, begitu biasanya. Saya dapat jodoh jika kak seperti temanku, kayak gitu. Ya, jadi kalau kita yakin bahwa Allah lebih tahu kebutuhan kita, Allah yang maka harusnya tidak ada lagi kecemasan, ya. Jadi kalau saya tidak tahu apa yang dicemaskan, jadi kalau misalnya mau bantu teman tak, bantu dia untuk menerima ketetapannya Allah, gitu. Penerimaan dulu, terima dulu, gitu. Ya Allah, saya ridho, ya Allah diatur oleh Engkau. Saya terima ya Allah semua ketetapan-Mu. Karena apapun yang Allah kasih ke kita itu, Dek, itu bentuk cintanya Allah. Ketika Allah kasih kita kenikmatan, ya Allah kenapa sih cuma segini? Karena Allah tahu, kalau Allah kasihnya segitu, kita akan sombong. Maka Allah kasih, gitu. Allah memberikan kita itu situasi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Maka berprasangka baik kepada Allah itu penting. Harus selalu kita jaga. Jangan sekali-kali ngomong, ya Allah kenapa ya Allah kenapa saya, kenapa harus begini ya Allah, gitu. Mudah sekali bagi Allah, ya. Itu mungkin deh. Nah, saya tidak bisa jawab detail karena saya tidak tahu apa kecemasannya. Nanti mungkin bisa konsul sama Katri gitu yang lebih konsul secara offline. Bisa dibantu nanti sama Katri ya. Kabar Katri. Kemudian ini mengapa diperlukan tazkiyatun nafs dan sebenarnya apakah ada parameter ketika jiwa kita telah suci? Insyaallah saya belum baca nih apa parameternya. Saya itu sudah baca buku ini. Silahkan teman-teman yang memiliki ini buku Mensucikan Jiwa punyanya Said Hawa, buku terjemahan dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Itu saya belum menemukan apa parameternya gitu ya. Atau mungkin saya belum nyampe di poin materi itu. Kalau ditanya kenapa diperlukan tazkiyatun nafs, maka saya sampai bahwa tazkiyatun itu adalah pekerjaannya para nabi, gitu. Ya, disampaikan di sini di dalam, sebentar saya lihat ya, surah apa tadi itu ya. Allah itu mengutus para nabi dan rasul untuk mengingatkan kita, gitu. Jadi barang siapa di sini yang ada yang mengajak teman-temannya untuk melakukan penyucian jiwa, Allah sudah melakukan tugas para nabi seperti itu. Jadi sangat perlu sekali adik, termasuk dengan teman-teman yang ingin mendapatkan ketenangan jiwa, silahkan melakukan tazkiyatun nafs gitu. Ya, yang belajar psikologi Islami tahu pasti bagaimana sholat itu menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Saya pernah ikut training ya, karakter building. Saya mengiranya itu apa gitu, sudah bayar berjuta-juta, ternyata yang diajarkan apa? Sholat. Dan itu sudah diajarkan oleh Islam. Cuma ya itu lagi, kadang orang-orang di Barat itu mengklaim itulah ilmunya mereka, padahal 1400 tahun yang lalu itu Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita gitu. Jadi tazkiyatun nafs itu sangat diperlukan untuk kita, khususnya tadi kata teman-teman yang ingin mendapatkan ketenangan jiwa. Kalau parameternya, mohon maaf saya belum tahu, saya belum baca. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya saya sudah dapat jawabannya, saya bisa share. Tapi kalau kita bisa tadi kalau dari yang saya sampaikan di materinya, indikatornya itu bisa kita lihat, efeknya itu bisa kita lihat dari bagaimana anggota badan kita ketika melakukan respon gitu. Misalnya lisan, kalau misalnya dia tazkiyatun nafsnya bagus, maka yang keluar dari lisannya pun adalah hal-hal yang baik. Ketika tazkiyatun nafsnya itu dia jalankan dengan baik, maka dia akan selalu menjaga matanya untuk melihat hal-hal yang baik saja, yang mendekatkan dia kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini fadilah,
Bagaimana untuk tahu saat apa saya harus tahu bahwa ini saya keluar lingkungan yang menjauhkan? Itu kita yang tahu, Kide. Kita yang tahu diri tak seberapa kuat Anda bertahan. Kalau sudah mulai ada lampu kuning, silahkan, makanya itu harus kita tahu diri tak seberapa kuat saya bertahan. Saya pernah ditanya gini, saya kan dulu kerja di lingkungan yang penuh dengan laki-laki ya, dan itu ujiannya luar biasa. Saya pernah kerja di tempat yang meminta saya untuk pakai celana panjang. Maka ketika saya sudah tidak bisa bertahan, saya memilih untuk berhenti kayak gitu. Pernah juga berada di lingkungan yang asli isinya MIPA gosip gitu. Maka saya lebih memilih untuk, karena saya merasa bahwa pertahanan saya sudah tidak bisa lagi kuat untuk berada di lingkungan itu, saya memilih untuk mengurangi intensitasnya untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi kita yang tahu diri tak seberapa lama Anda bisa bertahan di situ. Lagi-lagi jangkit tinggalkan. Nah, saya pernah melakukan kesalahan meninggalkan teman yang kayak saya merasa bahwa aduh ya Allah, kalau saya sama ini terus gimana gitu. Ternyata itu tidak bagus seperti itu. Itu salah satu penyesalan saya sampai sekarang, dalam artian dia tetap adalah saudara tak. Orang yang hadir dalam hidup tak itu tidak ada yang kebetulan. Allah yang hadirkan dalam hidup tak. Entah dia adalah pembawa kebaikan atau nasihat, itu harus kita tetap berprasangka baik kepada Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, banyak-banyak ya. Tutorial supaya bisa istiqomah, Kak. Karena kadang kalau sudah ikut tes nafs dengan cara. Oke, bagaimana caranya istiqomah? Jaga lingkungannya, sayang. Siapakah ini? Gak tahu Kak siapa namanya, titik-titik ya. Buat adik titik-titik ini, jaga keistiqomahan, cek lingkungan tak. Usaha untuk berada di lingkungan yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Punya teman yang selalu mengingatkan kita. Kalau tadi saya sebutnya punya teman yang jadi cermin buat kita, yang berani menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Kalau punya teman seperti itu, jaga dia baik-baik seperti itu. Jangan kita terlena dengan teman yang suka memuji. Karena terlena sampai itu membuat Anda terlena, malah jauh dari Allah. Ini harus dijawab semua ya Aziza ya. Oh, ini cemasnya karena tugas akhir. Memang kenapa skripsinya? Nih kayaknya mahasiswanya Kak Tri nih. Cemas dengan tugas akhirnya katanya. Oke, begini. Cara pandangnya teman-teman dengan tugas akhir kayaknya ini harus diperbaiki. Ya, jangki kejar bahwa tugas akhir untuk SPSI gitu. Saya butuh waktu untuk belajar tentang skripsi ya. Saya cuma ingat nasihatnya salah satu senior saya, dia bilang begini, Boni, skripsi itu adalah waktumu untuk latihan menempa dirimu jadi pribadi yang lebih baik. Saya bilang, di mana lebih baiknya Kak? Saya harus nunggu dosen, mana dihubungi dosen, dijanji jam sekian, malah tidak jadi datang. Terus dia jawab begini, justru di situ latihannya. Latihannya di mana? Kamu berlatih untuk sabar. Kalau kamu bisa sabar menjalani itu, maka di dunia nanti ketika kamu sudah menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya setelah keluar dari kampus, di situ kamu akan merasakan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau pernah hadapkan saya dengan orang-orang seperti itu, gitu. Ya, jadi skripsi itu, tugas akhir itu, yang cemas, weh belum, temanku lulus SPSI, saya belum pi. Tapi dari prosesnya itu loh, Anda belajar menghubungi dosen gitu. Di situ sebenarnya ada tentang ilmu bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Ketika menunggu dosen, di situ dilatih kisabarta. Saya pribadi ya, dulu kan saya sebut nama misalnya Ibu Marli yang pernah ada di kelasnya Bu Marli, tahu bagaimana beliau kan seperti apa. Tapi setelah saya bekerja, saya bersyukur sekali pernah diajar oleh beliau. Kenapa? Saya pernah diajar oleh beliau itu dalam situasi seperti ini. Hari ini Idul Adha, besok harus kuliah. Coba bayangkan, saya Idul Adha sendiri di Makassar, tidak sama keluarga. Ternyata di dunia kerja apa yang saya dapatkan?
kita terbiasa dengan tekanan gitu, harus tak 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 begitu. Itu semua saya rasakan dari beliau gitu. Dan saya bersyukur kerja Pak itu ya Allah, terima kasih ya Allah. Untungnya dulu saya sering ambil mata kuliahnya Bu Marli. Dulu itu di angkatan saya salah satu mata kuliah yang jadi, hah, kok ambil mata kuliahnya Ibu gitu. Itu jadi kayak bahan, ya Allah, kenapa gitu. Kalau aku suka gitu karena saya memang fokusnya dulu di industri dan waktu itu saya hanya kejar ilmunya beliau karena banyak referensi dari senior bahwa beliau itu cerdas. Nah, itu ternyata luar biasa gitu ada di kelas beliau. Tapi yang saya rasakan manfaatnya setelah lulus itu adalah saya bersyukur pernah ditempa oleh beliau. Cara beliau tentang disiplin, mengatur waktu, tidak ada toleransi dalam hal pengumpulan tugas. Itu sangat membantu ketika saya berada di dunia kerja. Nah, begitu juga kalau di skripsi. Allah menghadirkan di hadapan itu pembimbing yang cocok dengan kebutuhan Anda, dan insya Allah apa yang Anda lakukan hari ini itu persiapan untuk di masa depan, seperti itu. Dapat pembimbing yang misalnya banyak maunya, sudah dikasih A, kasih begini lagi, begitu lagi, begini lagi. Boleh jadi di masa depan akan ketemu dan orang seperti itu dan Anda sudah terlatih gitu, jadi tidak menokok-nokok Meki. Ya, jadi tadi yang cemas dengan tugas akhirnya, cara pandangnya tentang tugas akhir yang mungkin harus diperbaiki. Ya, jadi jangan kita terbebani bahwa temanku selesai nih, itu tidak gitu. Ya. Dan jangan pernah berpikir bahwa yang cepat selesai itu jaminannya sukses nih, enggak. Ya. Nikmati prosesnya, Dek. Ya, walau bisa wab selebihnya nanti konsul sama dosennya di sini. Ada di dosen tato di sini. Udah ya, ada lagi Aziza? Masya Allah, jazakillah khair ke atas semua pertanyaan-pertanyaannya, tambahan ilmu lagi untuk kita semua. Bagaimana teman-teman? Kalau di room chat sudah tidak ada, saya mau tanyakan dulu. Ada yang raise hand. Iya. Silahkan. Anda lihat Kak ini karena pakai handphone, jadi harus dicari semua dulu yang raise hand ini. Tidak kelihatan. Muhammad Aji Maulana, silahkan Dek. Ya, baik. Saya bantu. Atas akhirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Maulana, asal Jember, Jawa Timur. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih cara mengatasi iri terhadap seseorang? Kan ada yang mengatakan, janganlah kamu iri kecuali terhadap dua hal ini. Yaitu yang pertama, orang yang membaca Al-Quran pada siang dan malam. Kemudian dia mempraktekannya ke dalam diri dia sendiri. Atau menjadi pribadi yang Qurani. Nah, yang kedua, iri kepada orang yang kaya raya, kemudian dia menghabiskan atau memberikan hartanya di jalan Allah. Nah, kecuali iri kepada dua hal itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi iri? Misalkan nih, kan ada sekarang nih, kok dia geduk saya enggak, gitu kan, misalkan. Dan ada lagi, dia orang kaya enak ya, dikasih uang. Nah, sementara kita harus kerja keras. Misalkan seperti itu, Ustaz. Baik, terima kasih. Oke, Aji. Ini Aji di Makassar atau di Jember? Jember, Jawa Timur. Masya Allah. Paling timur. Bersyukur, Dek. Ya, alhamdulillah. Aji. Kuncinya itu banyak bersyukur. Ya, ketika melihat nikmatnya teman tak toh misalnya Aji punya teman, dia dapat nikmat berupa materi, jadi dititipi banyak harta begitu. Masya Allah gitu. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain dalam hal materi itu tadi, tetapi bandingkan diri kita apakah hari ini sudah jauh lebih baik daripada hari kemarin gitu. Ya. Jadi kalau mau membanding-bandingkan, kok dia kaya, saya enggak gitu. Kok dia dikasih banyak nikmat sama Allah, saya kok tidak, saya harus kerja
serabutan untuk bisa mendapatkan ini, dia kok dengan gampangnya bisa dapat dari orang tuanya gitu ya. Nah, sebenarnya Aji sudah menjawab pertanyaannya sendiri dengan mengatakan tadi bahwa irilah pada hal-hal yang tadi itu. Kalau ada orang yang kaya, lalu dia menggunakannya dengan untuk di jalan Allah, maka lalu kemudian dia punya ilmu dan dia manfaatkan ilmunya juga untuk di jalan Allah seperti itu. Dipelihara itu, Dek, dua hal itu irinya. Dan tapi kalau bisa dalam hal nikmat dunia, maka harus dibanyakin bersyukur. Jangan terlalu sering lihat rumput tetangga. Tetangga beli AC, Aji yang kedinginan, tuh jangan ya. Tapi kalau saya begini, dulu saya cara aku seperti ini toh. Zaman saya dulu kuliah, saya kan naik motor. Ya Allah, pengen juga punya mobil ya Allah. Kalau nanti misalnya punya mobil, saya akan berikan untuk dakwah. Karena dulu kan di FSI itu saya sering jadi seksi konsumsi. Yang pernah jadi seksi konsumsi, rasakan itu gimana kita naik motor, bawa kotak nasi, ya kan? Kalau Ahwat itu duduk cowok di belakang, terus di kiri kanan itu kotak nasi, belum lagi di depan gitu. Itu dulu, saya ingat sekali itu dulu. Ya Allah, saya pengen punya mobil dan akan saya gunakan untuk dakwah ya Allah ketika saya punya mobil. Ya, ketika saudara kita punya nikmat seperti itu, berdoalah dan gunakan untuk di jalan Allah seperti itu. Tapi pada intinya, kenapa orang iri dengan nikmat orang lain? Karena dia kurang bersyukur. Padahal sebenarnya Allah memberikan kita nikmat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi buat teman-teman di sini harus punya motto jadi orang kaya, nah harus punya niat. Jangan kayak mau ya Kak, saya mau zuhud pada dunia, udah seperti itu, zuhud pada dunia, lalu kemudian pakaiannya lusuh gitu, hartanya tidak mau bersemangat untuk mencari harta seperti itu. Tapi jadilah orang kaya, lalu kemudian jadilah seperti Abdurrahman bin Auf, bagaimana dia menggunakan hartanya itu betul-betul menolong agamanya Allah seperti itu. Ya, jadi pada intinya deh buat Aji, banyak-banyak bersyukur untuk setiap nikmat yang Allah berikan. Kadang kita itu sibuk melihat nikmatnya orang lain gitu, melihat hal-hal yang belum kita miliki, padahal kita jarang mensyukuri nikmat yang ada di depan mata. Apa itu? Nikmat bisa melihat, nikmat dikasih kesempurnaan fisik. Misalnya gini, saya mau interaktif dengan Aji. Aji, kalau saya kasih uang 2 miliar, mau tidak? Aji? Ya. Kalau saya kasih uang 2 miliar, mau? Insya Allah mau. Mau. Tapi kalau saya tukar dengan 1 bola matanya, mau? Tidak mau. Nah, itu kan? Gitu. Dong bola mata, dengan uang 2 miliar, ternyata 2 miliar itu tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi jangan menyibukkan diri kita untuk melihat nikmatnya orang, tapi lihatlah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, syukuri itu. Dan salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat Allah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu deh. Masya Allah, sudah terjawab Bu Wanita. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Bagaimana teman-teman pengurus, estimasi waktu kita untuk agenda hari ini sampai jam berapa? Mudah-mudahan masih banyak waktu. Oh iya, silakan. Katrin tidak cocok bertanya. Cocoknya isi Allah. Eri. Benar loh, saya bertanya. Iya, silakan. Silakan dijawab sendiri kalau gitu. No, just for sharing. Gini, Buan. Sepertinya, mohon maaf ya, adik-adik sekalian, saya panggilnya kalau Bonita itu biasanya adalah Bon. Jadi mohon maaf kalau misalnya mungkin saya nggak panggil ibu, takutnya ketuaan, nanti dia izin. Mending saya panggilnya Bon. Itu panggil akrab untuk beliau. Oke. Ada satu kasus yang ini baru saja dapat satu kasus. Jadi kemarin ada Ahwat yang kemudian nelpon. Nah, dia nelpon, semoga ini jadi ibroh ya, dan semoga nanti bisa dijawab juga sama Kak Bonita.
ada salah satu akhwat yang kemudian nelpon, dulu ini adalah adik yang kami sempat di UNJ bareng-bareng, lalu kemudian pas dia nelpon, dia minta rujukan terkait dengan salah seorang psikolog. Terus saya tanya, emang ada apa, ada masalah apa gitu. Dia bukan nyari psikolog dulu, dia nyari untuk hipnoterapi. Terus saya bilang, emang masalahnya apa dulu gitu. Masalahnya ada salah seorang akhwat yang kemudian itu sudah melakukan suicide, mencoba untuk bunuh diri ya, pemikiran bunuh dirinya sudah muncul. Kemudian ketika dia bertemu dengan temannya itu serasa ingin membunuh orang lain. Lalu kemudian dia merasa bahwa ada tekanan-tekanan yang dia rasa bahwa dia bukanlah orang yang bisa menjaga dirinya dengan baik. Oh ternyata setelah ditelisik, permasalahan ini sangat kompleks. Kompleksnya itu adalah dia punya traumatik sebelumnya. Jadi awalnya dia cuma bilang, si akhwatnya cuma bilang, Kak punya ini enggak? Ada salah seorang akhwat nih di sini yang dia mengalami trauma. Oh trauma? Wah ini bahaya nih kalau misalnya trauma. Oke, boleh saya tahu dulu apa indikator yang disebut sebagai trauma itu seperti apa? Ya tadi ya pemikirannya yang sudah mulai berlebihan, lalu kemudian dia sempat terbuka nggak terkait dengan masalahnya? Oh iya, bisa kalau gitu diceritakan. Nah, diceritakan dia ternyata ini Masya Allah ya, dia dulu tinggal di salah satu boarding school. Lalu kemudian di boarding school itu yang boarding school yang Islami, tapi kemudian sosok dia nggak dapat, ternyata kalau di rumah dia nggak dapat sosok ini nih, nggak dapat sosok ibu dalam artian yang menyayangi, yang mencium, memberikan rasa kasih sayang gitu. Ternyata pas dia di boarding school itu dia mendapatkan hal yang berbeda. Maksudnya ada yang menggantikan itu yang harusnya diisi sama ibunya, tapi dia dapat dari kakak seniornya gitu. Nah, ternyata dia itu mengalami penyimpangan pada saat dia masih boarding school. Nah setelah itu keluar dari situ dia sadar tuh, oh ini nggak boleh nih gitu, ada hal di mana dia oke, ini harus berubah nih. Dan ternyata dia alhamdulillah 2 tahun dia mencoba untuk survive, untuk mencoba healing dirinya terkait dengan masalah isu LGBT yang waktu itu sedang merambah dirinya. Lalu pada saat itu alhamdulillah 2 tahun itu berlalu, lalu kemudian dia sudah merasa oh insya Allah dia sudah aman, istilahnya sudah bisa lah ya, istilahnya tidak ada lagi pemikiran terkait dengan masalah isu LGBT terhadap dirinya, insya Allah itu menurutnya itu sudah tidak ada lagi. Nah, dilalah kemudian qadarallahnya itu bertemu dengan salah seorang ikhwan. Nah, ikhwan ini juga adalah sahabatnya sendiri, bukan sahabat sih, teman angkatannya sendiri katanya. Lalu kemudian ternyata mereka ta'arufan. Pada saat ta'arufan yang terjadi itu adalah dia masih menjaga nih masalah apa sih, masalah bagaimana batasan-batasan antara ikhwan dengan akhwat. Lalu kemudian saat itu ternyata ada salah satu kondisi di mana si ikhwan ini harus ngantar bareng ke tempatnya si akhwat itu. Pada saat diantarlah dia berani untuk datang tanpa ada yang menemani, dan pada saat itu dalam kondisi rumah yang lagi kosong. Itu dan akhirnya terjadi sedikit pelecehan seksual. Saya nggak boleh bilang sedikit ya, tapi terjadi pelecehan seksual. Nah, pada saat itu kemudian si akhwat ini kemudian karena dia katanya merasa bahwa ini kan sudah ta'aruf ya, harusnya dia terbuka kepada si calon pasangannya itu terkait dengan bagaimana sih background-nya dia kemarin, dan dia menceritakan terkait dengan pengalaman masa lalunya di mana dia pernah terjebak dalam LGBT. Dan apa yang terjadi justru si laki-laki tadi, si ikhwan itu justru semakin menjadi dalam masalah flirting, dalam masalah tindak kekerasan, jadi sampai ini ya membentak, bahkan sampai istilahnya pemikiran yang ditangkap sama si akhwat ini seolah-olah oke, saya dulu mungkin tidak akan ada nih orang yang bakal mau nikahin saya selain dia. Makanya dia kemudian rela untuk diperlakukan hal seperti itu. Dan nauzubillah min zalik, ada salah satu kondisi di mana dia keluar dari aturan Islam. Waktu itu dia diajak pergi ke salah satu hotel dan dia merasa sih, iya sih kok bodoh banget ya, saya mau ke hotel gitu. Dan ternyata di hotel itu terjadi sesuatu hal yang di luar dari syariat. Nah, lama-lama kemudian awalnya dia merasa bahwa oke, saya harus survive dengan masalah isu ini, karena dia pun bekerja di salah satu LSM di mana itu
istilahnya membantu wanita-wanita atau perempuan-perempuan, anak-anak yang mengalami tindak kekerasan. Dan ternyata itu adalah dia kena juga tuh isunya. Dia sendiri kena isu. Kemudian dia kemudian bicara, dia nggak berani ngomong kepada yang lain beberapa di tahun 2021 ya, 2022 dia baru merasa bahwa kok saya merasa diri saya kotor ya. Akhirnya muncullah pemikiran untuk ingin bunuh diri, kemudian ingin membunuh seseorang gitu. Pokoknya hal-hal yang memicu dirinya itu membuat dia tidak merasa nyaman. Kemudian dan akhirnya kemudian untuk dia mencoba survive, caranya dia itu adalah karena dia masih kuliah ya, tugas akhir tapi dia sudah bisa bekerja. Dia kemudian bicara dengan, karena dia tergabung dalam sebuah organisasi di kampus, dia bicara dengan ketuanya, maskulnya. Dia nggak berani ngomong dengan cewek, takutnya dia jatuh dengan lubang yang kemarin ya, LGBT-nya. Makanya dia memberikan dia ngomong sama cowok, takutnya kenapa-kenapa nih. Nah, si Ikhwannya pun kemudian yang si maskulnya merasa bahwa, loh kok cuman berdua sih ngomongnya gitu, nggak boleh kayak gini nih gitu. Nah, tanpa diketahui sama si Ahwat, dia pun memanggil salah seorang kakak senior, Ahwat juga gitu, untuk mendampingi selain dari Ikhwan sahabatnya ya. Maksudnya Ikhwan yang lain, karena dia merasa ini takutnya ada isu dan lain sebagai fitnah dan lain sebagainya. Akhirnya datanglah. Nah, kagetlah si Ahwat, loh kok yang datang itu kakak istilahnya kakak pembinanya dia gitu. Kok yang kamu datangin ini? Iya, takutnya kenapa-kenapa. Dan di situ dia coba menceritakan apa yang terjadi. Dia pun sendiri tidak berani melaporkan ini ke dalam istilahnya ke polisi ya, terkait dengan pelecehan seksual yang pernah dialami, karena dia mengingat ibunya setahun yang lalu itu baru survive dari stroke, sehingga dia merasa bahwa jangan deh gitu. Dan usaha yang dia sudah dilakukan selama setahun itu adalah memblokir si Ikhwan ini yang gagal untuk taruh dengan dia dari sosmed, kemudian nomor telepon dan lain sebagainya, itu kemudian dicoba untuk diblok. Oke, ini terkait dengan masalah terkait tazkiyatun nafs ya. Apa yang kemudian beberapa orang mungkin mengalami kasus-kasus di mana ya nauzubillah min dzalik, kita tidak minta gitu, tapi bagaimana dengan ketika seseorang yang berada di dalam kondisi seperti ini mencoba untuk melakukan proses tazkiyatun nafs dengan permasalahan yang kompleks, dari permasalahan dari rumah, kemudian pelecehan seksual yang pernah dialami gitu, orientasi seksual dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja Kak Bonita. Terima kasih. Masih mute, Neng. Oke. Subhanallah Kak ya. Saya langsung tanggapi ya, Azizade. Oke. Ya, Kak. Sepertinya banyak ya yang mengalami hal yang seperti ini, Kak. Sekarang saya sedang mendampingi salah satu mahasiswa yang kondisinya itu hampir sama gitu. Nah, alhamdulillahnya dia tidak mengalami pelecehan seksual, tetapi pengalaman masa kecil itu yang membuat dia masih belum selesai dengan pengalaman masa kecilnya. Pelecehan seksualnya itu dia dapatkan ketika dia umur 5 tahun. Dan itu sempat 2 kali. Nah, makanya mendengar ini saya teringat sama dia tentang tazkiyatun nafs. Saya sekarang sedang mendampingi dia untuk melewati masa-masa sulitnya itu. Ketika dia bimbingan, itu dia perlihatkan tangannya itu sudah habis dia sileti. Jadi betul-betul dia sudah hampir melakukan bunuh diri. Alhamdulillahnya itu gagal gitu. Ada juga yang saya sedang dampingi sekarang itu ibu-ibu. Bayangkan ibu rumah tangga, sudah punya 2 anak, tapi dia selalu punya keinginan untuk bunuh diri, dan syukurnya dia tidak punya keinginan untuk bunuh anaknya. Tapi terakhir waktu pertama kali dia chat saya itu, di keinginan bunuh dirinya itu hadir. Akhirnya saya minta untuk ketemu langsung dan kasusnya hampir sama seperti itu. Apa yang mau saya komentari bahwa ternyata teman-teman gini, kita yang berada dalam lingkungan yang Islami itu tidak berarti bahwa mereka aman gitu. Harus peduli betul-betul dengan teman-teman, tetapi dengan kita berada dalam lingkungan yang Islami itu bagian dari upaya kita untuk menjaga diri kita untuk selalu dekat dengan Allah. Lalu kemudian kalau yang saya lakukan sekarang itu Katri, saya coba bantu dia dulu untuk menerima
Karena itu tadi sama pertanyaannya dia, Kak, saya kok kayak kotor sekali, Mak, gitu di hadapannya Allah. Saya dapat ampunan jika saya dimaafkan jika sama Allah, seperti itu. Sekarang dia masih dalam proses penerimaan dan ternyata itu tidak mudah gitu. Dia untuk yang ibu-ibu ini yang tadi ibu rumah tangga itu sudah hampir 2 pekan. Alhamdulillah itu dia sudah mau berani keluar dari rumahnya. Kalau kemarin itu dia lebih senang, pokoknya dia takut keluar dari pintu rumahnya. Jadi saya coba bantu dia untuk terima dulu semua kejadian-kejadian menyakitkan yang pernah dia alami. Dan ini jadi PR besar buat kita, teman-teman. Dakwah itu hukumnya wajib. Karena teman-teman sudah hadir di ruangan ini dan sudah mendengarkannya, berarti Anda sudah punya memegang hukum itu ya. Itu wajib, siapapun yang ada di sekitar tak, itu adalah lahan dakwah yang Allah berikan kepada kita, termasuk dengan teman-teman kita yang mengalami kondisi-kondisi menyakitkan seperti tadi yang diceritakan oleh Kak Tri, maka bantu mereka. Saya punya pengalaman, Dek, tahun lalu. Itu anaknya teman saya, dia mengalami kejadian yang kurang ketemu dengan saya. Jadi teman saya itu nelpon, Bon bisa ketemu deh dengan anak saya. Nah itu hari saya dalam kondisi sedang dipingit gitu, tidak boleh keluar. Jadi saya bilang, Kak, boleh sih, tapi mungkin di sekitar rumah. Nah, hari itu saya tidak dapat izin keluar ternyata. Akhirnya saya bilang, Kak, boleh tidak lewat telepon? Tidak. Hari itu saya teleponan dengan si anak ini. Alhamdulillahnya itu Allah kasih kesempatan untuk bicara sama anaknya, dan saya cuma minta ke ibunya untuk minta maaf ke anaknya. Dan besoknya ternyata anak ini sudah dibawa ke Makassar dan tidak pernah sadarkan diri, dan akhirnya dia meninggal. Itu yang pelajaran yang saya dapatkan itu adalah ketika seseorang meminta kita, misalnya ada seseorang yang hubungi Aziza, Aziza boleh curhat tidak? Boleh minta waktunya, usaha ketemu Ki. Boleh jadi Anda yang dikirim oleh Allah untuk menolong dia. Saya terus terang sampai hari ini merasa bersalah dengan kejadian kemarin, karena ini anak sudah pakai baju, sudah mau ketemu dengan saya, dan tiba-tiba saya bilang, Kak, kayaknya saya tidak bisa keluar, saya tidak dikasih izin karena tidak ada yang antar. Dan akhirnya kita cerita lewat telepon, dan ada beberapa hal yang belum selesai. Yang saya syukuri itu adalah saya tahu akar permasalahannya dan orang tuanya bisa minta maaf ke anaknya. Dan ini ternyata pembicaraan terakhir saya dengan anak itu, dan besoknya itu sudah dibawa ke Makassar, tidak sadarkan diri, dan meninggal gitu. Itu pelajaran besar yang saya dapatkan akhir tahun kemarin. Jadi kalau ada teman tak yang minta waktu, kasih Ki. Kasih, jangan sampai sebenarnya ada kebaikan yang bisa kita bantu, yang kita bisa berikan buat dia di akhir masa hidupnya, ternyata itu tidak kita berikan, seperti itu ya. Jadi terima kasih untuk sharingnya Kak Tri. Ternyata masalah di Bone dan Makassar hampir sama ya. Itu artinya bahwa PR kita itu masih banyak, dakwah kita itu PR dakwah kita itu sangat banyak, dan ya kita mulai dari 3M kalau kata Agim. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari yang ada di sekitar kita, dan mulai dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan yang terbaik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga jujur Bonita tidak merasakan traumatik yang berkelanjutan terkait dengan itu. Insya Allah, jika. Umi ya, kalau ada sesuatu. Siap. Silahkan Aziza, ntar jadi obrolan. Berdua ini kalau enggak langsung di-cut deh. Masya Allah. Bagaimana teman-teman? Masih ada sekitar 13 menit. 12 menit ya. Jika ada yang ingin sharing atau menanyakan sesuatu, apakah ada?
Kalau tidak ada, saya izin tambahan pertanyaan. Oh iya, silakan. Kalau itu Masya kan Allah, dari silakan, Dok. kacamata dari orang yang sebagai korban ya. Nah, bagaimana dengan kacamata kita yang kemudian orang yang mungkin menjadi pendengarnya? Karena bisa jadi ada gestur-gestur atau bahasa di mana ketika seseorang itu menceritakan masalahnya dia, mungkin misalnya dia tidak siap, atau bisa jadi dia merasa, kok dia kayak gini ya gitu, kok kayak gitu ya, dia tidak siap kali ya mendengar dosa-dosa orang di masa lalu dan lain sebagainya, sampai-sampai dia istilahnya mencap dirinya adalah orang yang terlalu berdosa, bahkan mohon maaf ada orang yang mungkin melihat itu dan tatapan yang jijik dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Karena kan berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Saya cuma ingat jawabannya Kak Ritva itu pernah ngomong begini, seorang anak psikologi itu harus latihan menunjukkan ekspresi biasa-biasa saja. Itu butuh latihan panjang, karena memang kadang kita tidak sadar menunjukkan, hah? Apa? Gitu kan. Harus dilatih ya. Jadi ketika bertemu dengan teman-teman yang mau bercerita dan ternyata itu hal-hal yang tanda kutip ya, dosa dalam agama kita, jangan merasa lebih baik deh, nah. Jangan pernah bahwa kita lebih baik dari teman yang sedang bercerita. Tapi ya, jadikan ini memang latihan. Itu yang saya ingat sekali pesannya KR, ketika kamu sedang mendengarkan cerita orang dan ternyata itu sesuatu yang menyimpang, maka latihan menunjukkan ekspresi biasa-biasa saja. Jangan, what? Gitu kan, itu jangan sampai kita seperti itu malah akan membuat dia jauh gitu. Tapi kalau itu tadi betul yang disampaikan Kak Tri, boleh jadi mental kita yang tidak siap seperti itu, dan memang butuh latihan. Saya ingat sekali dulu di awal-awal mendengar misalnya ada adik bilang, Kak, pacaran Kak, apa? Nggak boleh pacaran itu bla 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 gitu kan. Akhirnya kita belajar bahwa tidak seperti itu caranya merangkul, tapi ya akhirnya saya mengubah dengan cara respon, Kak pacaran Kak, oh alhamdulillah. Maksudnya Kak, ya artinya kamu sukanya laki-laki daripada kamu suka perempuan. Nah, cuma mau diluruskan bahwa ada waktunya pacarannya itu setelah menikah gitu kan. Nah, itu butuh latihan gitu ternyata untuk memberikan respon seperti itu. Betul sekali. Syukran Katri. Teman, itu tadi materi yang luar biasa, sharing session yang Allah izinkan kita untuk mendengarkan. Kita berada di ruangan ini pun bukan kebetulan ya, tapi karena atas izin Allah lah kita bisa mendengarkan banyak materi, banyak ilmu hari ini. Sangat banyak ilmu yang bisa kita dengarkan dari kakak, dari hasil sharing-sharing kita. Nah, semoga ilmu yang kita dengarkan hari ini bisa tertanam di pikiran dan di hati kita. Semoga adalah satu atau dua yang bisa kita amalkan, yang bisa kita dakwahkan ke orang lain. Nah, kesimpulannya, itu semua kesimpulan ya, itu semua adalah materi yang luar biasa. Tapi intinya adalah selalulah bercermin, lihat, tanyakan pada diri kita apa yang salah, apa ada penyakit hati dalam diri kita tidak, dan segeralah untuk memperbaiki. Semoga Allah mengizinkan kita semua tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada pengurus FSI yang telah membuka room ini, memberikan kita untuk saling sharing, mengkaji lagi ilmunya Allah. Kemudian kepada teman-teman partisipan yang telah menyempatkan waktunya, kemudian juga kepada pemateri kita, Kakak Bon, Kakak Bonita, Kak Tri, dan sempat juga tadi ada Kak Fatima Az-Zahra, kemudian Masya Allah Kak Fit juga bergabung, semuanya adalah guru-guru kita ya, Masya Allah. Jadi terima kasih banyak karena kesediaan teman-teman meluangkan diri, meluangkan hati, menerima apa yang kita pelajari hari ini. Semoga yang kita dengarkan bisa menjadi amal pahala kita, pemberat amal baik kita di akhirat kelak. Amin.